Ya, penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Juga mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa membersihkan diri, bisa bertaubat kepada Allah, dan bisa beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun
sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari tawakuf pengajian kita malam Jumat, yaitu berhenti sementara untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan karena kita akan menghadapi tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Seharusnya Ustadz Fauzi hadir, mungkin beliau dalam perjalanan, tidak ada kabar. Insya Allah mudah-mudahan beliau hadir untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semua. Karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan, maka saya selaku pengurus masjid, baik secara pribadi maupun kepengurusan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali atau bukan barangkali, sudah pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga berterima kasih kepada para donatur yang tiap malam Jumat ada yang memberikan sumbangan konsumsi. Juga berterima kasih juga pada Haji Sak yang telah menyumbangkan karpet satu lantai penuh, satu ruangan penuh untuk Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusannya juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah sudi menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah, sehingga program-program di Masjid Al-Amin ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam bulan Sa'ban ini, kita sudah di dalam bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu adalah bulan Rasulullah. Bulan Rasulullah itu amalan yang paling bagus adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan ini adalah kesempatan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mengapa kita bersolawat kepada Rasulullah? Karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang memerintahkan kita disuruh bersolawat kepada Rasulullah. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Dan sholawat ini luar biasa, hadirin sekalian. Bukan hanya Allah memerintahkan bersolawat, tetapi Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat. Jadi ada perintah Allah, di samping Allah memerintahkan, juga Allah melaksanakannya, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bersolawat adalah perintah yang luar biasa, hadirin sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hadirin sekalian, Rasul menjamin orang yang bersalawat kepada Rasul dijawab oleh Rasul sebanyak 10 kali. Artinya didoakan Rasul keselamatan 10 kali. Hadirin sekalian, kita bersalawat sekali, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Rasul mendoakan kita 10 kali. Kalau bersalawatnya 10 kali, Rasul mendoakan kita 100 kali. Kalau kita bersalawatnya 100 kali, Rasul mendoakan 1000 kali. Kalau didoakan Rasul terus menerus, masa sih nggak masuk surga bersama Rasul? Masa sih kita di dalam neraka? Insya Allah kita akan masuk surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan sholawat juga adalah untuk qabul hajat, dikabulkannya hajat-hajat kita. Misalkan kita berdoa, ya Allah berilah saya rizki yang banyak dan halal, yang berkah, yang mudah ya Allah. Dosa kita banyak, hadirin sekalian, dosa kita seabrek-abrek, kata orang Betawi, saking banyaknya, hadirin sekalian. Lalu antara kita dengan Allah itu ada jarak, ada penghalang, hadirin sekalian, sehingga doanya lama dikabulkan, hadirin sekalian, karena dosa kita yang banyak. Tapi kalau bersolawat itu seolah-olah Rasul mendoakan kita, hadirin sekalian. Ya Allah berikanlah Agus Firman Wahyudi rizki yang banyak ya Allah. Rasul yang mendoakan akan mudah, hadirin sekalian. Kenapa? Didoakan oleh Rasul. Jadi seolah-olah Rasul ikut mendoakan, hadirin sekalian. Maka kita perbanyak sholawat. Kalau kita lupa berdoa, ingatnya sholawat saja, itu bagus, hadirin sekalian. Malah itu lebih bagus, karena Rasul akan meminta yang terbaik buat kita itu apa, hadirin sekalian? Mintanya kepada Allah. Jadi Rasul dengan Allah itu doanya nggak ada jarak, pasti diijabah oleh Allah. Nah, Rasul mendoakan kesuksesan kita karena kita banyak bersolawat, maka insya Allah kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Sa'ban ini perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam sholat sudah pasti ada sholawat, karena di dalam tahiyat ada sholawat. Orang yang nggak bersolawat ya nggak sah sholatnya, hadirin sekalian. Memperbanyak sholawat itu di luar sholat, hadirin sekalian. Jadi di luar sholat bisa habis sholat 10 kali, bisa tiap habis sholat 5 waktu 10 kali, atau 20 kali, atau 100 kali, atau 1000 kali, terserah, hadirin sekalian. Yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah yang paling banyak sholawatnya, hadirin sekalian. Jadi kalau kita ngandelin ibadah, sulit masuk surga, hadirin sekalian. Kita ngandelin ibadah kita nih, sholatnya nggak khusyuk, nggak diterima oleh Allah. Sulit mengandalkan ibadah sholat. Kita baca Qurannya nggak direnungkan, atau bahkan ada yang salah, atau bahkan terbata-bata. Sulit mengandalkan dari baca Quran kita. Kita bersedekah, sedekah kita sering ria, sering pamer, sering tidak ikhlas. Sulit mengandalkan dari sedekah, hadirin sekalian. Jadi ibadah-ibadah kita ternyata banyak kekurangan, hadirin sekalian. Kekurangan itulah ditutupi dengan sholawat,
hadirin sekalian. Jadi dengan kita banyak bersolawat, itulah gunanya syafaat, yaitu penolong, pembantu yang menyebabkan ibadah-ibadah kita yang awalnya tidak diterima jadi diterima oleh Allah lantaran dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala lewat banyak bersolawat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, maka kita bulan Sa'ban, bulan Rasulullah, perbanyak solawat. Rasul akan mendengar solawat kita, Rasul akan membantu, Rasul akan berdoa untuk kita. Hadirin sekalian, jadi kita banyak bersolawat di bulan Sa'ban ini. Hadirin sekalian, kemudian menghadapi bulan suci Ramadan, hadirin sekalian, hendaklah kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh ditambah dengan syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, segitu diapalin hadirin sekalian. Baca tiap Ramadan hadirin sekalian. Baca tiap waktu, ada waktu baca itu. Kita mulai, saya ulang, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita baca ulang-ulang. Udah selesai, baca lagi sampai berapa? Sebanyak mungkin hadirin sekalian. Karena doa ini adalah doa yang sangat bagus, yaitu kita mohon dimasukkan surganya Allah, lalu kita mohon perlindungan dari nerakanya Allah, kemudian kita mohon Allahumma afuwun, mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, jadi kita perbanyak doa tadi hadirin sekalian. Di samping kita berpuasa itu hukumnya wajib hadirin sekalian. Orang yang nggak berpuasa padahal dia wajib puasa, hukumnya dosa besar hadirin sekalian. Jadi meskipun di Tanah Abang udah bebas, ada kuli bangunan, minum seenaknya, makan seenaknya, ngerokok seenaknya, kita jangan ikut-ikutan hadirin sekalian. Meninggalkan puasa Ramadan padahal dia wajib, hukumnya dosa besar hadirin sekalian. Jadi oleh karena itu kita tiap hari selama bulan Ramadan wajib berpuasa dan tidak boleh ditinggalkan hadirin sekalian. Lalu persoalannya kalau nggak kuat di pertengahan gimana? Nah, ini kan permasalahan kita semua hadirin sekalian. Permasalahan orang-orang yang kerjanya berat hadirin sekalian. Sebetulnya bukan masalah kuat gak kuat. Kalau niat insya Allah kuat hadirin sekalian. Kita ada jarak berhenti sebentar lalu nanti kerja lagi, berhenti sebentar lalu kerja lagi, itu bisa. Kalau ternyata benar-benar gak kuat hadirin sekalian, kita harus tetap niat puasa malam sahur, lalu kondisinya fit, subuh sudah imsak, kita sudah minum dengan cukup, kemudian kita sekuat tenaga nahan puasa, ternyata nggak kuat karena kita kerja, maka boleh dibatalkan karena tidak kuat hadirin sekalian. Nah, yang dibatalkan itu nanti diqodho kalau kita punya waktu luang tidak bekerja berat di hari lain hadirin sekalian. Yang salah adalah kalau kita kuli bangunan udah pasti nggak kuat, pagi udah ngerokok, itu sengaja meninggalkan puasa, dosanya besar hadirin sekalian. Pagi udah ngopi, udah niat nggak puasa dia itu. Yang benar adalah niat sekuat tenaga
ketika asar udah nggak kuat, asar itulah dia buka, hadirin sekalian. Lalu dia boleh tidak berpuasa karena berat, hadirin sekalian. Karena berat fisiknya nggak mungkin, karena kerja hukumnya wajib mencari nafkah. Lalu yang batal, hari-hari yang batal itu dikodok di hari lain ketika dia tidak bekerja, hadirin sekalian. Bukan pagi-pagi nyantai udah ngopi, hadirin sekalian. Pagi Ramadan ngopi, itu kan dia sehat, hadirin sekalian. Maka orang-orang yang seperti ini itu dosa besar, hadirin sekalian. Satu hari meninggalkan puasanya itu dosa besar, hadirin sekalian. Jadi pertama harus niat dulu, lalu sekuat tenaga. Kalau sudah tidak mampu, ternyata memang fisiknya nggak kuat, berbuka, minum, makan nggak masalah. Lalu nanti kalau dia tidak kerja berat, dikodok, hadirin sekalian. Demikian pembahasan dari saya sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi-bagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Masjid Al-Amin sedang mengganti karpet dengan karpet yang baru dari sumbangan jamaah. Alhamdulillah, malam ini sedang diobras pinggiran-pinggiran karpet. Jadi nanti hari Jumat akan selesai karpet dengan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses mengganti karpet sekarang sedang mengobras. Boleh ditinggalkan, hadirin sekalian. Lalu persoalannya kalau nggak kuat di pertengahan gimana? Nah ini kan permasalahan kita semua, hadirin sekalian. Permasalahan orang-orang yang kerjanya berat, hadirin sekalian. Sebetulnya bukan masalah kuat tak kuat, kamunya insya Allah kuat, hadirin sekalian. Kita ada jarak berhenti sebentar, lalu nanti kerja lagi, berhenti sebentar, lalu kerja lagi, itu bisa. Kalau ternyata benar-benar nggak kuat, hadirin sekalian, kita harus tetap niat puasa malam sahur, lalu kondisinya fit, subuh sudah imsak, kita sudah minum dengan cukup, kemudian kita sekuat tenaga nahan puasa, ternyata nggak kuat karena kita kerja.